Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan hakikat dan definisi kewirausahaan dari berbagai perspektif teoretis. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai fundamental dan spirit yang menjadi landasan seorang wirausahawan. 3. Menganalisis perbedaan esensial antara seorang wirausaha inovatif dengan pedagang konvensional. 4. Menjabarkan karakteristik mental, personal, dan sosial yang melekat pada wirausahawan sukses. 5. Memahami konsep risiko terukur dan pentingnya kemampuan tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. 6. Menjelaskan peran strategis kewirausahaan sebagai motor penggerak inovasi dan perubahan dalam perekonomian. 7. Menganalisis kontribusi kewirausahaan, khususnya melalui UMKM dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing ekonomi regional. Mengapa? Sebagian orang melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, sementara yang lain melihatnya sebagai awal dari sebuah peluang besar? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada inti dari konsep kewirausahaan. Kewirausahaan bukanlah sekadar tentang mendirikan bisnis atau mencari keuntungan. Lebih dari itu, kewirausahaan adalah sebuah pola pikir, sebuah spirit untuk secara proaktif mencari perubahan, meresponsnya, dan mengeksploitasinya sebagai sebuah kesempatan. Ini adalah tentang melihat dunia tidak sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya. Dalam konteks ekonomi kreatif, yang telah kita bahas di bab 1, spirit kewirausahaan menjadi bahan bakar yang mengubah ide-ide kreatif menjadi entitas bisnis yang nyata dan berdampak. Tanpa adanya individu-individu yang berani mengambil risiko, mengorganisasi sumber daya, dan mendorong inovasi, potensi ekonomi dari kreativitas akan tetap menjadi sebatas angan-angan. Wirausahawan adalah jembatan yang menghubungkan dunia imajinasi dengan dunia pasar, mengubah karya seni menjadi aset dan inovasi menjadi solusi. Pembahasan akan diawali dengan menjelajahi hakikat dan berbagai definisi kewirausahaan untuk memahami keluasan maknanya. Hakikat kewirausahaan jauh melampaui aktivitas ekonomi semata. Ia merupakan sebuah fenomena yang berakar pada perilaku dan pola pikir manusia dalam merespons ketidakpastian dengan menciptakan nilai. Kewirausahaan pada intinya adalah tentang identifikasi peluang dan eksploitasi peluang yang belum dilihat atau digarap oleh orang lain. Spirit utamanya adalah proaktif, bukan reaktif. Seorang wirausahawan tidak menunggu perubahan terjadi, melainkan secara aktif mencari, atau bahkan menciptakan perubahan tersebut, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa produk, layanan, proses, maupun model bisnis. Secara multidimensi, kewirausahaan dapat dipandang sebagai sebuah proses yang melibatkan visi, kreativitas, pengambilan risiko, dan ketekunan untuk mengubah sebuah ide menjadi kenyataan yang berkelanjutan. Definisi ini menggarisbawahi bahwa kewirausahaan bukan sekadar bakat bawaan, melainkan sebuah disiplin yang dapat dipelajari dan diterapkan. Proses ini dimulai dari kepekaan terhadap masalah atau kebutuhan di lingkungan sekitar, dilanjutkan dengan pengembangan solusi inovatif, dan diakhiri dengan eksekusi yang efektif untuk membawa solusi tersebut ke pasar. Nilai-nilai dasar menjadi kompas moral dan etos kerja yang memandu seorang wirausahawan dalam perjalanannya. Integritas adalah fondasi utama,
Memastikan bahwa bisnis dibangun di atas kepercayaan dan praktik yang etis. Kemandirian dan tanggung jawab pribadi mendorong wirausahawan untuk mengambil inisiatif tanpa harus diperintah dan bertanggung jawab penuh atas keputusan serta hasilnya. Orisinalitas dan inovasi menjadi nilai sentral yang mendorong mereka untuk terus mencari cara-cara yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada. Salah satu pemahaman keliru yang paling umum adalah menyamakan wirausaha dengan pedagang. Perbedaan fundamental di antara keduanya terletak pada orientasi terhadap inovasi dan penciptaan nilai. Berikut ini ciri seorang pedagang. 1. Pedagang konvensional beroperasi dalam kerangka pasar yang sudah ada. 2. Berfokus pada aktivitas jual beli komoditas untuk mendapatkan margin keuntungan. 3. Aktivitas utamanya adalah distribusi dan arbitrase harga. 4. Mereka memindahkan barang dari titik A ke titik B, atau membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Sebaliknya, seorang wirausaha, dalam pengertian Schumpeterian, adalah seorang inovator yang mengganggu keseimbangan pasar yang ada. Mereka tidak hanya bermain di pasar yang ada, tetapi menciptakan pasar yang baru. Mereka memperkenalkan kombinasi baru, baik itu produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber pasokan baru, maupun organisasi industri yang baru. Contohnya, jika seorang pedagang menjual ponsel yang sudah ada, sementara seorang wirausaha menciptakan ponsel pintar pertama yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Spirit kewirausahaan ini seringkali digerakkan oleh sebuah hasrat atau passion yang mendalam terhadap bidang yang digeluti. Hasrat ini menjadi sumber energi untuk mengatasi berbagai rintangan dan kegagalan yang tak terhindarkan dalam perjalanan wirausaha. Tanpa adanya gairah terhadap masalah yang ingin dipecahkan atau nilai yang ingin diciptakan, seorang wirausahawan akan mudah menyerah di tengah jalan. Pada akhirnya, hakikat kewirausahaan adalah tentang penciptaan. Ini adalah dorongan manusiawi untuk meninggalkan jejak, membangun sesuatu dari ketiadaan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Spiritnya adalah kombinasi unik antara visi seorang seniman, pragmatisme seorang insinyur, dan keberanian seorang penjelajah. Pemahaman mendalam tentang hakikat dan spirit inilah yang menjadi langkah pertama untuk menumbuhkan pola pikir wirausaha. Contoh kasus, kita permisalkan dengan Gojek dan pangkalan ojek. Pangkalan ojek konvensional adalah contoh model perdagangan jasa. Mereka menunggu pelanggan di lokasi tertentu, menawarkan jasa transportasi dengan tarif yang dinegosiasikan secara langsung. Mereka beroperasi dalam sistem yang sudah ada. Nadiem Makarim, sebagai seorang wirausahawan, ia tidak hanya membuka pangkalan ojek yang lebih besar. Ia melihat inefisiensi dan masalah kepercayaan dalam sistem tersebut dan memperkenalkan sebuah inovasi radikal, yaitu sebuah platform aplikasi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang secara transparan, efisien, dan terstandardisasi. Ia tidak hanya berdagang jasa ojek, ia menciptakan sebuah model bisnis platform baru yang merevolusi industri transportasi, logistik, dan pembayaran. Ini adalah perbedaan esensial antara pedagang dan wirausaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kewirausahaan secara multidimensi. Kewirausahaan adalah konsep yang kompleks, sehingga definisinya seringkali bervariasi tergantung pada lensa disiplin ilmu yang digunakan. Dari perspektif ekonomi, kewirausahaan sering didefinisikan sebagai proses mengalokasikan sumber daya, seperti tenaga kerja,
modal, dan bahan baku, dari area dengan produktivitas rendah ke area dengan produktivitas dan hasil yang lebih tinggi. Seorang ekonom seperti Joseph Schumpeter menekankan peran wirausaha sebagai inovator yang mendorong penghancuran kreatif atau creative destruction, yaitu menggantikan praktik lama yang kurang efisien dengan cara-cara baru yang lebih superior. Dari sudut pandang psikologi, definisi kewirausahaan berfokus pada individu dan karakteristik personalnya. Para ahli psikologi melihat kewirausahaan sebagai manifestasi dari ciri-ciri kepribadian tertentu seperti kebutuhan akan pencapaian, lokus kendali internal, toleransi terhadap ambiguitas, dan kecenderungan untuk mengambil risiko. Definisi ini melihat wirausahawan sebagai tipe individu yang memiliki dorongan internal yang kuat untuk menciptakan dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Sementara itu, perspektif sosiologi mendefinisikan kewirausahaan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konteks lingkungan, seperti jaringan sosial, budaya, dan institusi. Seorang wirausahawan tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh jaringan atau modal sosial yang dimilikinya, serta norma dan nilai budaya yang berlaku di masyarakatnya. Definisi multidimensi ini menunjukkan bahwa untuk memahami kewirausahaan secara utuh, kita perlu mengintegrasikan pemahaman tentang proses ekonomi, karakteristik individu, dan konteks sosial tempat proses itu berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar wirausahawan. Di balik tindakan dan strategi seorang wirausahawan, terdapat seperangkat nilai-nilai dasar yang berfungsi sebagai penopang. Berikut ini 4 nilai-nilai dasar kewirausahaan. 1. Kreativitas dan inovasi. 2. Kemandirian dan proaktivitas. 3. Orientasi pada masa depan. 4. Integritas dan etika bisnis. Berikut ini pengertian dari masing-masing nilai dasar kewirausahaan. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi. Nilai ini menjadi salah satu nilai yang paling fundamental. Wirausahawan sejati tidak puas dengan status quo dan selalu mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien. Nilai berikutnya adalah kemandirian dan proaktivitas. Wirausahawan memiliki keinginan kuat untuk menjadi bos bagi diri mereka sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Mereka tidak menunggu instruksi, melainkan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi peluang dan bertindak atasnya. Nilai ini seringkali disertai dengan orientasi pada masa depan, yaitu kemampuan untuk memiliki visi jangka panjang dan bekerja keras hari ini untuk mencapai tujuan di masa depan. Terakhir, integritas dan etika bisnis menjadi nilai krusial untuk keberlanjutan. Membangun reputasi yang dapat dipercaya di antara pelanggan, pemasok, dan investor adalah aset jangka panjang yang tak ternilai harganya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan wirausaha dengan pedagang konvensional. Perbedaan mendasar antara wirausaha dan pedagang konvensional tidak terletak pada tindakan menjual, melainkan pada apa dan bagaimana mereka menjual. Fokus utama pedagang konvensional adalah pada distribusi dan arbitrase. Mereka membeli produk yang sudah ada dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan mengambil selisih harga. Nilai tambah yang mereka ciptakan terutama terletak pada ketersediaan produk di lokasi dan waktu yang tepat.
Risiko yang mereka ambil relatif lebih rendah dan terfokus pada fluktuasi harga dan manajemen inventaris. Di sisi lain, fokus utama seorang wirausaha adalah pada inovasi dan penciptaan nilai baru. Wirausaha tidak hanya menjual produk yang ada, mereka seringkali menciptakan produk atau pasar yang sebelumnya tidak ada. Nilai tambah yang mereka tawarkan bersifat substantif, bisa berupa teknologi baru, desain yang unik, model bisnis yang disruptif, atau pengalaman pelanggan yang superior. Risiko yang dihadapi seorang wirausaha jauh lebih tinggi dan bersifat fundamental, yaitu risiko kegagalan pasar atau risiko teknologi. Secara garis besar, pembeda antara keduanya adalah, jika wirausaha adalah seorang pencipta pasar atau market maker, sementara pedagang adalah seorang pengambil pasar atau market taker. Selanjutnya, kita akan mempertajam pemahaman tentang karakteristik wirausahawan sukses. Meskipun tidak ada formula tunggal untuk menjadi wirausahawan sukses, penelitian selama bertahun-tahun telah mengidentifikasi serangkaian karakteristik psikologis dan perilaku yang secara konsisten ditemukan pada individu-individu yang berhasil membangun usaha dari nol. Karakteristik ini bukanlah sifat bawaan yang statis, melainkan kompetensi yang dapat dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Berikut ini 3 karakteristik seorang wirausaha sukses. 1. Mentalitas pantang menyerah dan disiplin. 2. Kemampuan mengambil risiko terukur. 3. Kepemimpinan dan kemampuan networking. Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat dianalogikan sebagai berikut. Kita misalkan wirausaha sebagai kapten kapal penjelajah. Seorang kapten kapal yang hendak menjelajahi lautan tak dikenal, dalam hal ini adalah pasar baru, harus memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pertama, ia harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, yaitu pulau harta karun atau benua baru. Kedua, ia membutuhkan mentalitas pantang menyerah untuk menghadapi badai dan ombak, atau kegagalan dan tantangan. Ketiga, ia harus menjadi pengambil risiko terukur. Ia tidak akan berlayar dengan kapal yang bocor, atau tanpa peta sama sekali. Ia akan mempersiapkan kapalnya sebaik mungkin, dan merencanakan rute berdasarkan informasi yang ada. Terakhir, ia membutuhkan kepemimpinan, untuk membuat krunya atau tim tetap termotivasi dan bekerja sama, serta kemampuan networking dengan kapten lain, di pelabuhan, permisalan dari jaringan industri, untuk bertukar informasi tentang rute dan cuaca. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih rinci dari setiap karakteristik wirausaha sukses. Salah satu pilar utamanya adalah mentalitas pantang menyerah dan disiplin diri yang tinggi. Mentalitas pantang menyerah, atau yang sering disebut grit, atau ketabahan, adalah kombinasi antara hasrat dan kegigihan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini adalah kemampuan untuk tetap bekerja keras menuju tujuan tersebut, meskipun menghadapi kegagalan, kesulitan, dan kemajuan yang lambat. Bagi seorang wirausahawan, mentalitas ini krusial, karena jalan yang ditempuh jarang sekali mulus. Mereka yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan stamina dan minat selama bertahun-tahun dalam menghadapi tantangan. Disiplin diri adalah pasangan dari mentalitas pantang menyerah. Jika grit adalah mesinnya, maka disiplin adalah sistem kemudinya. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, terlepas dari suka atau tidak suka. Ini melibatkan pengelolaan waktu yang efektif, fokus pada prioritas,
dan kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Karakteristik selanjutnya adalah kemampuan mengambil risiko terukur. Ada perbedaan besar antara mengambil risiko secara membabi buta dengan mengambil risiko yang terukur. Wirausahawan sukses unggul dalam hal yang kedua. Pengambilan risiko terukur adalah sebuah proses yang melibatkan 3 langkah utama. Pertama, identifikasi dan analisis, yaitu secara sadar mengidentifikasi semua kemungkinan risiko dan menganalisis probabilitas serta dampaknya. Kedua, mitigasi, yaitu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko tersebut. Contohnya adalah dengan melakukan riset pasar yang mendalam, membuat prototipe, atau memulai dengan model bisnis skala kecil. Langkah ketiga adalah keputusan berdasarkan informasi, yaitu membuat pilihan untuk maju atau tidak, setelah memiliki pemahaman yang jelas tentang potensi keuntungan versus potensi kerugian yang telah dimitigasi. Karakteristik yang terakhir ini tidak kalah penting juga, yaitu kepemimpinan dan kemampuan networking. Kepemimpinan dalam konteks kewirausahaan bukanlah tentang memiliki jabatan atau kekuasaan, melainkan tentang kemampuan untuk memengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama mencapai visi bersama. Seorang wirausaha sebagai pemimpin harus mampu melakukan 3 hal utama, yaitu menetapkan visi yang jelas dan menarik, membangun tim yang kompeten dan beragam, serta menciptakan budaya yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Kemampuan networking atau membangun jaringan adalah keterampilan sosial untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Bagi wirausahawan, jaringan adalah aset strategis yang memberikan akses ke informasi pasar, teknologi baru, calon pelanggan, mitra potensial, dan sumber pendanaan. Networking yang efektif bukan sekadar mengumpulkan kartu nama, melainkan tentang membangun kepercayaan dan reputasi dalam sebuah komunitas. Ini adalah proses memberi sebelum menerima, dengan tulus membantu orang lain dalam jaringan, dengan harapan bahwa hubungan baik tersebut akan memberikan manfaat di kemudian hari. Karakteristik-karakteristik ini saling menguatkan, menciptakan siklus positif, di mana keberhasilan kecil membangun kepercayaan diri, untuk mengambil tantangan yang lebih besar, dan jaringan yang kuat memberikan dukungan untuk mengatasi kegagalan di sepanjang jalan. Materi selanjutnya adalah peran kewirausahaan dalam perekonomian. Kewirausahaan memegang peranan yang sangat fundamental dan tidak tergantikan dalam dinamika perekonomian modern. Jauh dari sekadar aktivitas individual untuk mencari nafkah, kewirausahaan secara kolektif berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Berikut ini 3 peran penting kewirausahaan dalam perekonomian. 1. Wirausaha sebagai penggerak inovasi. 2. Membantu mengurangi pengangguran. 3. Sebagai peningkatan daya saing ekonomi regional. Peran ini menjadi semakin penting di era ekonomi global yang menuntut adaptasi dan daya saing yang tinggi. Peran kewirausahaan dalam mengurangi angka pengangguran juga sangat signifikan, terutama melalui pembentukan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja. Lebih dari sekadar menyerap tenaga kerja, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu seringkali menjadi tempat pelatihan bagi angkatan kerja, menumbuhkan keterampilan praktis yang mungkin
tidak diperoleh dalam pendidikan formal. Fleksibilitas dan kelincahan UMKM memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, menjadikan mereka penyangga ekonomi yang penting, terutama selama masa krisis atau resesi, ketika perusahaan-perusahaan besar mungkin terpaksa melakukan perampingan. Di tingkat regional, kewirausahaan berkontribusi besar terhadap peningkatan daya saing ekonomi seperti munculnya klaster-klaster wirausaha di suatu daerah dapat menciptakan ekosistem yang dinamis. Lalu, dapat menarik talenta dan investasi, serta mendorong spesialisasi. Contohnya adalah Silicon Valley untuk teknologi, atau Bali untuk industri kreatif dan pariwisata. Keberhasilan beberapa wirausahawan di suatu daerah dapat menciptakan efek domino, menginspirasi orang lain untuk memulai usaha dan membangun rantai pasok lokal yang kuat. Aktivitas kewirausahaan ini bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumennya. Untuk sisi pelaku usaha, manfaat kewirausahaan antara lain adalah 1. Mendorong persaingan yang sehat di pasar. 2. Menantang perusahaan-perusahaan mapan untuk tidak berpuas diri. 3. Mendorong mereka untuk juga berinovasi. 4. Meningkatkan kualitas layanan mereka. Sedangkan pada sisi konsumen, manfaatnya adalah 1. Menciptakan pilihan produk yang lebih beragam. 2. Kualitas yang lebih baik. 3. Harga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, peran kewirausahaan dalam perekonomian bersifat multifaset, yang artinya mereka adalah katalisator inovasi, pencipta lapangan kerja utama, pendorong persaingan, dan pembangun daya saing regional. Inilah salah satu strategi investasi jangka panjang yang paling efektif bagi pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Jika dianalogikan, kewirausahaan kita misalkan sebagai ragi dalam adonan roti. Bayangkan perekonomian sebagai adonan roti yang besar. Tanpa ragi, adonan tersebut akan tetap padat, datar, dan tidak mengembang atau stagnan. Wirausahawan adalah ragi tersebut. Meskipun jumlah mereka relatif kecil dibandingkan keseluruhan adonan, dalam hal ini adalah populasi. Aktivitas mereka, permisalan dari inovasi dan penciptaan usaha, menghasilkan gelembung-gelembung udara, atau lapangan kerja, dan nilai baru, yang membuat seluruh adonan mengembang, menjadi lebih besar, lebih ringan, dan lebih bernutrisi, yaitu permisalan dari pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Tanpa aktivitas fermentasi yang dilakukan oleh para wirausahawan, perekonomian akan kehilangan dinamismenya. Berikut ini pembahasan lebih mendalam dari masing-masing peran kewirausahaan dalam perekonomian. Peran pertama adalah wirausaha sebagai penggerak inovasi atau agent of change. Konsep wirausaha sebagai agen perubahan adalah inti dari teori pembangunan ekonomi Schumpeter. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya tidak terjadi secara gradual, melainkan melalui lompatan-lompatan diskontinu, yang didorong oleh inovasi yang diperkenalkan oleh wirausahawan. Wirausahawan mengganggu keseimbangan pasar yang ada dengan memperkenalkan sebuah kombinasi baru. Ada beberapa macam jenis inovasi yang diperkenalkan oleh wirausahawan. Di antaranya adalah, inovasi ini bisa berupa inovasi produk, misalnya menciptakan iPhone. Lalu ada inovasi proses, contohnya menggunakan sistem manufaktur Ford. Selanjutnya inovasi pasar, contohnya menjual produk ke pasar yang belum terjamah. Kemudian inovasi sumber daya, contohnya menemukan sumber bahan baku baru.
ataupun inovasi organisasi, yaitu menciptakan model bisnis franchise. Tindakan inovatif ini memaksa perusahaan lain untuk beradaptasi atau tersingkir. Proses penghancuran kreatif ini, meskipun bisa menyakitkan bagi pelaku usaha lama, sangat penting untuk efisiensi dan kemajuan ekonomi jangka panjang. Di era digital saat ini, peran ini semakin terlihat jelas, di mana startup teknologi secara konstan menantang dan merevolusi industri-industri tradisional, mulai dari transportasi, contohnya Gojek dan Uber, hingga perhotelan, contohnya Airbnb, dan media contohnya Netflix. Peran yang kedua adalah kewirausaha dapat mengurangi angka pengangguran melalui UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah manifestasi paling umum dari aktivitas kewirausahaan dan merupakan kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja. Perbedaan mendasar antara perusahaan dan UMKM adalah ketika perusahaan besar cenderung padat modal dan teknologi, sedangkan UMKM seringkali bersifat padat karya, sehingga setiap unit investasi yang ditanamkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sektor informal masih besar, kewirausahaan melalui UMKM memberikan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi jutaan orang. Selain menciptakan lapangan kerja secara langsung, pertumbuhan UMKM juga menghasilkan efek pengganda, atau multiplier effect. Misalnya, sebuah UMKM kuliner yang sukses, mereka akan menciptakan permintaan bagi pemasok bahan baku, dalam hal ini adalah para petani ataupun nelayan, lalu penyedia kemasan, kemudian jasa logistik, dan lain-lain. Sehingga menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung di sepanjang rantai nilainya. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kemudahan memulai dan mengembangkan UMKM adalah salah satu strategi paling efektif untuk mengatasi masalah pengangguran. Peran yang terakhir adalah peningkatan daya saing ekonomi regional. Kewirausahaan berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan vitalitas ekonomi suatu daerah. Konsentrasi wirausahawan dalam industri tertentu di sebuah lokasi dapat menciptakan apa yang disebut sebagai klaster industri atau ekosistem kewirausahaan. Ekosistem ini menciptakan lingkungan yang subur untuk inovasi melalui transfer pengetahuan, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan kehadiran pemasok khusus. Contohnya, daerah Pekalongan yang dikenal sebagai klaster batik, atau Bandung sebagai klaster industri kreatif dan digital. Dengan demikian, keberadaan ekosistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan-perusahaan di dalamnya. Kemudian hal ini membuat mereka lebih kompetitif di pasar nasional maupun global. Selain itu, aktivitas kewirausahaan lokal seringkali memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang unik. Selanjutnya menciptakan produk dengan diferensiasi yang kuat dan tidak mudah ditiru oleh daerah lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan regional. Rangkuman materi kita tentang konsep dasar kewirausahaan adalah: pertama, hakikat kewirausahaan adalah pola pikir dan proses proaktif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengeksploitasi peluang untuk menciptakan nilai baru. 2. Kewirausahaan dapat didefinisikan secara multidimensi, dari perspektif ekonomi sebagai inovasi, psikologi sebagai karakteristik individu, dan sosiologi sebagai fenomena sosial. 3. Perbedaan utama antara wirausaha dan pedagang terletak pada fokus wirausaha terhadap inovasi dan penciptaan pasar baru, sementara pedagang berfokus pada distribusi di pasar yang sudah ada. 4. Karakteristik wirausahawan sukses meliputi mentalitas pantang menyerah atau grit, disiplin diri,
kemampuan mengambil risiko yang terukur, kepemimpinan yang inspiratif, dan keterampilan membangun jaringan. 5. Wirausaha berperan sebagai agen perubahan dalam perekonomian dengan mendorong siklus penghancuran kreatif melalui inovasi. 6. Melalui penciptaan UMKM, kewirausahaan menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran. Terakhir, aktivitas kewirausahaan meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan membentuk klaster industri yang dinamis dan memanfaatkan keunggulan lokal. Berikut ini Ibu telah membuatkan tugas esai yang dapat kalian kerjakan untuk pendalam materi pada bab ini. Demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar kewirausahaan hari ini. Ibu harap latihan soal dan materi yang telah dibahas dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kita semua. Teruslah untuk bertumbuh dengan kreatif.